Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofatul Afifah selaku Project Manager kelompok 1 akan menjelaskan hasil analisis saya mengenai makalah Project RAT milik kelompok 2, yaitu kelompok Muhammad Dafa sebagai Project Manager yang beranggotakan Nabila Salsabila sebagai analis, Akbar Satiria sebagai desainer, dan Alwi Ekwan sebagai programmer. Apakah di makalah proyek kelompok 2 tersebut dari tahapan awal hingga akhir sudah sesuai dengan karakteristik model RAT? Jadi pertama saya akan menjelaskan tentang model tahapan RAT. Tahapan model RAT ini adalah yang pertama yaitu ada fase perencanaan syarat-syarat atau requirement planning. Yang kedua ada fase desain pengguna atau user design. Yang ketiga fase construction, dan yang keempat fase cutover atau implementation. Yang pertama yaitu ada fase requirement planning atau perencanaan syarat-syarat. Di sini user dan analis melakukan pertemuan untuk mengidentifikasi tujuan dari sistem dan kebutuhan informasi untuk mencapai tujuan. Untuk tahap requirement planning ini telah dijabarkan secara lengkap di makalah ini. Di sini ada laporan project manager, rancangan penjadwalan dan rancangan biaya pengerjaan proyek, ada requirement project oleh analis, yaitu pembagian kelompok, lalu selanjutnya telah ada observasi dan wawancara, lalu ada kebutuhan pengguna dan juga kebutuhan sistem. Namun sepertinya di tahap wawancara ini, di bagian pertanyaan-pertanyaannya kok pas kelompok saya ya. Soalnya di bagian nomor 7 sini masih ada tulisan aplikasi approval manager, belum diganti. Nah, selanjutnya fase kedua, yaitu ada fase user design. Fase user design atau desain pengguna. Di tahap ini, keaktifan user yang terlibat menentukan untuk mencapai tujuan karena pada proses ini melakukan proses desain dan melakukan perbaikan-perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian desain antara user dan analis. Pada fase ini juga pengguna merespon prototipe yang telah dirancang. Penganalisis dan pemrogram dapat memperbaiki serta menganalisis modul-modul yang dirancang berdasarkan dari respon pengguna sistem. Untuk tahap user design ini hampir dijabarkan secara lengkap di makalah ini. Di sini dicantumkan use case diagramnya, desain mockup dengan menggunakan Adobe XD dan Figma. Tetapi di sini belum ada activity diagramnya, sehingga belum dapat tergambarkan bagaimana urutan aktivitas proses pada sistem. Jadi, belum bisa memahami proses aplikasi secara keseluruhan. Selanjutnya tahap ketiga yaitu ada konstruksi. Fase eksekusi dalam bentuk pembuatan skrip dan program merupakan kelanjutan dari fase kedua. Pada fase ini juga menunjukkan platform, hardware, dan software yang digunakan. Dalam tahap construction ini, yang seharusnya ada di makalah yaitu langkah pembuatan, prototype, refine, dan testing. Di makalah ini, pada fase construction hanya dijelaskan langkah-langkah pembuatan aplikasi berbasis website beserta prototipenya. Tetapi, tidak dijelaskan tahapan refine dan testingnya. Selanjutnya, langkah keempat yaitu ada cutover atau implementation. Ini adalah tahapan pengimplementasian sistem dan penerapan metode dalam pemrograman terhadap hasil kebutuhan sistem dan dapat dijelaskan dalam tahap implementasi database dan coding program. Untuk tahap cutover atau implementation ini
telah dijabarkan secara lengkap di makalah ini. Di sini dijelaskan cara instalasi aplikasi yang dibuat dan juga dijelaskan bagaimana mereka memberikan training kepada perusahaan mengenai aplikasi yang telah dikembangkan. Jadi, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah tim pengembang dari kelompok 2 telah melaksanakan keempat tahapan RAP, tetapi masih ada yang belum lengkap di beberapa tahapannya. Selanjutnya, berdasarkan makalah tersebut, keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh user saat tim pengembang menggunakan teknik RAT. Berdasarkan analisis saya, keuntungan yang pertama dalam hal manajemen pengisian portofolio di aplikasi berbasis website yang dikembangkan, yaitu perusahaan dapat menambahkan, menghapus, dan memodifikasi data portofolio dari website. Keuntungan yang kedua dalam hal manajemen laporan, yaitu perusahaan dapat melihat data user yang sudah mengisi form dan perusahaan dapat lebih mudah melakukan kontak dengan user. Jadi, yang sebelumnya perusahaan tersebut untuk sistem di websitenya masih kurang maksimal, dari mulai sistem database dan dari tampilannya juga masih kurang. Dengan dilakukannya redesign terhadap website perusahaan, keuntungannya yaitu perusahaan bisa meningkatkan traffic bisnisnya. Namun, karena di makalah ini tidak terlalu jelas diberitahu di bagian latar belakang perusahaannya bergerak di bidang apa, jadi keuntungan yang saya sebutkan tadi masih terlalu general. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisa saya terhadap makalah tersebut, berapa kali dilakukan iteratif, dan berapa kali batasan yang seharusnya dilakukan pada proyek tersebut dilihat dari sisi iteratif dan incremental development. Rapid Application Development atau RAD adalah model proses pembangunan perangkat lunak yang tergolong dalam teknik incremental atau bertingkat. RAD menekankan pada siklus pembangunan pendek, singkat, dan cepat. Waktu yang singkat adalah batasan yang penting untuk model ini. RAD menggunakan metode iteratif atau berulang dalam mengembangkan sistem, di mana working model sistem dikonstruksikan di awal tahap pengembangan dengan tujuan menetapkan kebutuhan atau requirement user dan selanjutnya disingkirkan. Model RAD hampir sama dengan model waterfall, yaitu bersifat incremental atau bertingkat. Bedanya, siklus perkembangan yang ditempuh model ini sangat pendek dengan penerapan teknik yang cepat. Nah, dalam makalah kelompok 2 ini tidak ada penjelasan berapa kali mereka melakukan iterasi. Tapi, dari yang saya analisa di tahap design work atau kolaborasi user design dan tahap construction mereka tidak melakukan iterasi sama sekali. Iterasi yang dibutuhkan mungkin seminimal-minimalnya adalah sebanyak 2 kali. Ini bertujuan supaya aplikasi yang dikembangkan dapat lebih maksimal. Mengenai teknik incremental development atau pengembangan yang dilakukan secara bertingkat, dari analisa yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa masih banyak tahapan yang belum dilakukan, yaitu pada kelengkapan UML, belum dibuatnya activity diagram, refine dan testing pada tahap construction, serta belum dijelaskan batasan minimal software dan hardware untuk user. Seperti yang telah saya katakan, bahwa makalah ini tidak terlalu jelas diberitahu di bagian latar belakang perusahaannya bergerak di bidang apa. Jadi, jika diminta untuk melakukan perbaikan tahapan iteratif dan incremental yang tepat, masih terlalu abu-abu. Mungkin latar belakangnya bisa dilengkapi lagi. Di sini penjelasannya hanya dilakukan di bagian rumusan masalah. Tapi menurut saya aplikasi berbasis web yang dikembangkan sudah cukup memenuhi apa yang diinginkan oleh user berdasarkan yang saya lihat di tahapan requirement planning.
Kemungkinan karena itu mereka tidak melakukan iterasi di tahap user design dan construction. Namun, pada time schedule yang dibuat oleh kelompok 2 sepertinya belum tepat seperti apa yang ada di realitanya ya. Di sini tertulis bahwa proyek mereka dimulai pada tanggal 13 April dan berakhir pada tanggal 15 Mei. 13 April. Kenyataannya semua kelompok memulai tahap requirement yaitu pada tanggal 11 Maret, di mana kita mulai diminta untuk melakukan wawancara pada sebuah perusahaan yang akan diajak kerjasama. Dan proyek berakhir sebelum bulan Mei, yaitu waktu terakhir merevisi makalah kemarin pada tanggal 26 April. Sehingga time schedule kelompok 2 ini perlu dilakukan sinkronisasi lagi untuk tanggal-tanggalnya. Terakhir, untuk teknik incremental yang perlu diubah yaitu kelengkapan UML-nya. Tambahkan activity diagramnya agar dapat tergambarkan bagaimana urutan aktivitas proses pada sistem. Kemudian, tambahkan refine dan testing pada tahap construction, serta tambahkan penjelasan mengenai batasan minimal software dan hardware untuk perusahaan. Ya, saya kira sekian penjabaran dari saya mengenai hasil analisis yang saya lakukan terhadap makalah kelompok 2. Semoga dapat bermanfaat dan bisa mengerti serta memperbaiki apa saja yang masih kurang dari makalahnya berdasarkan analisis saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.